Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Yustisio dari KPI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam penerbitan media massa. Dalam buku Manajemen Media Massa, Konsep Dasar Pengelolaan dan Etika Profesi karangan buku Ade Putrawanto Prasetyo, halaman 169. Nah, di sini saya akan menjelaskan etika dalam penerbitan media massa. Nah, pada reformasi tidak hanya memuliakan kemerdekaan pers yang selama Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru sirna di bumi Indonesia ini pada tahun 1959 sampai 1998. Reformasi juga menuntut pers untuk melaksanakan atau menegakkan profesionalisme pers, baik itu menyangkut aspek jurnalistik maupun aspek pengelolaan pers. Salah satu segi pengelolaan pers adalah unsur perorganisasian yang bertalian dengan perusahaan pers, antara lain mengenai bentuk badan usaha perusahaan pers. Penataan perusahaan pers merupakan bagian integral penataan pers. Karena itu Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 juga memuat ketentuan-ketentuan untuk mengenai perusahaan pers. Di samping mengenai perusahaan itu sendiri, Dewan Pers juga telah menetapkan peraturan-peraturan tentang standar perusahaan pers. Standar perusahaan pers setiap tahun Dewan Pers mengumpulkan data dan mempublikasikan aspek-aspek jurnalistik dan perusahaan pers. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memeriksa dan mengatur ketaatan pers dan perusahaan pers terhadap undang-undang pers. Nah, standar perusahaan pers dan standar organisasi perusahaan pers, kode etik, dan lain-lain standar praktik pers. Selain untuk memeriksa tingkat ketaatan, juga meriksa mutu pers. Perusahaan pers meliputi bentuk badan usaha serta kelengkapannya, kesejahteraan wartawan, karyawan, dan peraturan penerbitan dan lain-lain. Dari data yang dikumpulkan pers masih menemukan perusahaan pers yang berbentuk prima atau PA atau communicate atau Common Dividend Fund atau CV, yang di samping yang dibentuk oleh PT. Didapati juga badan usaha yang secara khusus menyelenggarakan pers, melainkan bercampur dengan usaha lain seperti usaha perdagangan umum, ekspor, impor, dan lain-lain. Nah, selain itu, Dewan Pers menemukan atau mendapatkan keluhan publik atas kegiatan yang menganggap diri mereka sebagai pers tetapi tidak memenuhi syarat-syarat badan usaha pers, bukan di luar suatu bentuk badan pers. Ini isi beritanya juga tidak memenuhi standar pemberitaan pers. Misalnya, ketika Dewan Pers menerima pengaduan dari dua pemerintah kabupaten yang merasa difitnah atau dicemarkan oleh sebuah media yang diterbitkan di Jakarta, dan untuk menggunakan gedung Dewan Pers sebagai alamat redaksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, media tersebut tidak memiliki syarat-syarat badan usaha pers dan standar berita jurnalistik. Meskipun diterbitkan dan dicetak di Jakarta, tetapi
tetapi hanya diedarkan di 2 kabupaten yang bersangkutan dengan maksud untuk menjelek-jelekan pemerintahan kabupaten tersebut. Kasus tersebut tentunya akan mencederai citra dari media first dan Dewan First. Maka dari itu perlunya dilakukan penataan badan usaha First. Fungsi dari penataan itu adalah yakni pertama untuk memastikan bahwa media First telah memiliki badan hukum perusahaan First, dan yang kedua menyederhanakan bentuk-bentuk badan usaha First, memudahkan pembinaan dan pengawasan, dan yang ketiga untuk menata hubungan antara pemilik pengelolaan badan usaha dan wartawan demi menjamin independensi wartawan dari campur tangan pemilik dan pengelolaan badan usaha. Dan yang keempat adalah melindungi dan menjamin kepentingan publik yang mungkin dapat dirugikan akibat tidak laku pemilik dan pengelolaan badan usaha. Etika memiliki penerbitan tersendiri mengenai pengelolaan benar atau salah, atau bagus atau jelek terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di media. Membicarakan mengenai etika media, sebenarnya mereka sedang mendiskusikan yang telah diakui oleh pekerja media. Sebenarnya etika media mempelajari cara seseorang yang seharusnya bertindak dengan berbagai macam situasi. Misalnya saja ketika penulis mempublikasikan tulisannya, namun ternyata tidak mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat. Meskipun begitu, tindakan publikasi tulisan dianggap sebagai sarana ekspektasi dari penulis akan idealismenya. Etika merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh setiap pekerja media. Mengungkapkan ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan etika jurnalistik. Yang pertama adalah akurasi dan verifikasi, dan yang kedua adalah evidensi, dan yang ketiga membuat laporan palsu menggunakan, dan yang keempat adalah penggunaan gambar ilustrasi, dan yang kelima sumber dan keasliannya, dan yang keenam adalah etika media konfigurasi. Adanya kode etik dan akan membantu wartawan media first dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Etika media dapat dijalankan tuntunannya dengan syarat-syarat kebebasan memilih dalam bertindak. Nah, itulah materi yang saya sampaikan tadi mengenai etika dalam media massa. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.